kapitasi kan termasuk jasa JKN Pak ya, jasa JKN. Kalau jasa JKN itu tidak menghitung kalau menurut kami. Kenapa? Karena yang mendapatkan untuk penandatanganan LPD itu adalah PNS. Sama di halnya itu adalah sumbangan dari PNS untuk kami. Kemudian yang jadi paling utama itu untuk kita, kenapa ada 2 kabupaten Pak Tabe, ada Kabupaten Takalar dengan Jeneponto, dari surat izin magang dirubah menjadi surat luksus, artinya surat penugasan keputusan. Di dalam itu menjelaskan keputusan, dan yang menjadi slip gaji di dalam itu adalah anggaran BOK. Itu masuk APBN itu BOK Pak, 75.000 Pak, bayangkan Ki, 75.000. Karena tidak meski kita setengah mati mau mengupload data Pak, meski kita mau banting tulang mengumpulkan data, kalau persyaratan dari Kemenpan itu seperti itu tidak akan bisa. Instruksi dulu, tapi bukan saya potong. Perihal masalah SK penugasan dengan SK ke surat keterangan di 1511 itu minimal eselon 2. Berarti kalau Kadis yang mengeluarkan SK ini surat keterangan, berarti wajib didata itu Pak, sesuai dengan aturan Menpan 1511 itu. Jadi tinggal di sini kebijakannya dalam hal ini Pemda dalam ini untuk memberi kejelasan status teman-teman ini Pak. Ya, dan kebetulan saya juga nakis Pak, cuma saya sudah lama saya tidur Mbak. Iya, instruksi sedikit lagi Tabe. Tentang pendataannya, kembali kepada kemarin kan ada keputusan hasil rapat di UGS Pak. Dia mengeluarkan itu yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu yang mendapat penggajian kontrak yang bisa memasukkan berkas. Tapi jujur kami belum tahu pasti apakah itu sudah jelas atau tidak. Tapi di surat Kemenpan itu Pak, nyata-nyata itu faktanya tertulis pertanggal 2 Desember 2021 itu sudah masuk Pak. Jadi bukan hanya yang 10 tahun ke atas. Yang penting itu sudah masuk datanya, terdata bahwa dia adalah anak magang, bukan honorer Pak ya kami, tapi anak magang. Iya. Sejak Desember 2021 itu sebenarnya harus masuk Pak, karena itu ada edarannya Kemenpan. Iya, di suratnya bukan hanya yang memenuhi syarat bahwa ada lagi pengecualian, tidak. Kemudian bukan persoalan kita mau terdata bahwa kita mau didata bahwa kita jadi ASN, tidak Pak. Cuman karena ada aturan Kemenpan bahwa kalau data sudah terkirim itu bisa mengupayakan dan lebih memudahkan kita untuk terdaftar itu. Assalamualaikum. Ya, saya kira ini pemerintahan kita ini kasihan ya, dia bully dirinya sendiri. Jadi gaji yang atau honor yang kita dapat dari kapitasi melalui skema JKN itu adalah sumbangan dari pegawai kita. Ini tidak boleh dibiarkan Pak. Jadi yang mereka tahu itu dikiranya ini juga gaji, ternyata setelah itu ya mereka tidak tanda tangan. Jadi saya kira memang penting Pak Sekda hadir. Tolong diinformasikan posisinya di mana. Izin dulu. Bahkan ya saya dapat temuan ada yang sudah K2 statusnya turun jadi magang. Ada yang baru 2 tahun 3 tahun sudah bisa P3K. Ada yang 17 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun masih menjadi keterangan magang. Ini aturan apa ini? Kalau ada mengatakan bahwa aturannya tidak mendukung, kenapa ada orang seperti itu? Jadi dalam rangka menciptakan keadilan sosial, maka surat keterangan itu harga mati dirubah menjadi surat keputusan. Izin dulu Pak, izin dulu, ada perwakilan dari rumah sakit yang mau menyampaikan terkait BLOD Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita teman-teman. Saya atas perwakilan dari rumah sakit atas nama Suparman.
kendala di rumah sakit dalam hal pendataan P3K, yaitu katanya BLD. Ada apa dengan ini? Padahal kita tahu kabupaten tetangga atau BLD. Kenapa bisa? Ya. Kabupaten Sinjai sama Sinjai. Itu jadi kendala juga. Terus kedua, yang terdata K2 di rumah sakit katanya memang ada namanya tapi tidak bisa mengupload. Ya, betul. Ada apa dengan semua ini? Sedangkan di dinas kesehatan sama di PSDM tenaga honorernya itu terdaftar. Berapa tahun? Masuk bertanya. Ada apa dengan semua ini? Kita di rumah sakit ada lebih 10 tahun tidak terdaftar. Masa tidak ada kebijakan dari pemimpin untuk memperjuangkan teman-teman kita yang ada di rumah sakit lain juga. Betul. Itu yang saya inginkan. Transparansi dalam hal pendataan ini. Itu yang kami mau. Ya, baik. Soal BLUD ini memang kita harus konsultasi karena memang ada peraturan yang saya bicara apa adanya ya. Bahwa mereka KTP BLUD itu ada insentif yang sudah diberikan oleh rumah sakit karena itu adalah mandiri. Ada? Tidak ada. Baik. Tolong direktur rumah sakit panggil ke sini. Ya, saya kira penting. Baik, kita mendengarkan Ketua DPRD ya. Ya, Ketua DPRD mau bicara. Sambil kita nunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rekan-rekan nakes. Baik, yang saya hormati rekan-rekan anggota dewan, yang saya hormati rekan-rekan dari KIP, dari pihak kepolisian, dan seluruh rekan-rekan dari tenaga kesehatan yang sempat hadir. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini guna menindaklanjuti apa yang menjadi harapan rekan-rekan nakes terkait dengan penerimaan aspirasi. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita sudah atur terkait dengan keterlambatan kami hadir bersama-sama dengan kita semua karena kebetulan ada rapat evaluasi dan monitoring yang kami dampingi di setiap komisi. Olehnya itu setelah kami mendengarkan beberapa masukan dari rekan-rekan nakes, tentunya tidak elok rasanya kalau kami tidak hadir menyaksikan apa yang menjadi keresahan kita semua. Tentunya kemarin pada saat rapat paripurna di DPRD kita sama-sama hadir bersama dengan Bupati, terus Pak Sekda, dan pada saat itu kami sampaikan ke Pak Bupati kita turun sama-sama menerima rekan-rekan tenaga honorer yang ada di bawah supaya ada kejelasan. Kami perlu sampaikan bahwa di mana kami di DPRD tentu menindaklanjuti terkait apa yang menjadi masukan dari adik semua. Tentunya Pak Bupati kemarin hadir menyaksikan sendiri terkait dengan penginputan data yang ada di BKPSDM dan kami menjustis bahwa di BKPSDM ini ada permainan. Ada permainan. Dari beberapa data yang kami terima, Pak, ada beberapa data yang kami terima ini kebanyakan dari BKPSDM yang terinput. Sementara uang ini kemana? Nah, disinilah harusnya dari BKPSDM ini transparansi menyampaikan ke semua OPD supaya rekan-rekan ini tahu di lapangan seperti apa. Bahkan kami saja di lembaga DPT tidak diberitahukan bahwa ada informasi dari BKN bahwa seperti ini, nanti pada saat injury time baru disampaikan. Makanya kami kalang kabur. Tentunya hari ini kita hadir bersama-sama tentu untuk mencari solusi terbaik. Katanya beliau lagi ke Jakarta terkait aspirasi yang kemarin yang disampaikan oleh adik-adik kita atau rekan-rekan kita dari Damkar dan Satpol PP. Nah, secepatnya kami akan langsungkan rapat dengan pendapat dan mengundang beberapa perwakilan dari kita semua supaya ini ada kejelasan.
supaya ini ada kejelasan. Begitupun rekan-rekan dari KIP, mohonlah kiranya berperan penting sama-sama kita mengawal hal seperti ini. Transparansi informasi ke publik harus jelas supaya adik-adik kita, rekan-rekan kita tidak mengalami nasib seperti ini. Nah, ada informasi beberapa kabupaten-kabupaten tetangga kita nasibnya tidak sama di Bulukumba. Apa yang terjadi terkait dengan BLUD di Bulukumba, tolong dari rumah sakit ini kayaknya direktur ada di belakang. Panggil ke sini direktur. Walaupun dalam kondisi seperti ini tidak ada pembahasan anggaran perubahan, tapi kami siap. Direktur rumah sakit hadir di tengah-tengah kita. Jadi pada intinya mohonlah kiranya rekan-rekan sekalian bersabar, berikan kepercayaan kepada kami untuk mengawal ini semua dan yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Ini yang kita harapkan. Nah, ada beberapa penjelasan Pak Direktur, mohon kiranya terkait dengan masukan dari rumah sakit, tolong berikan tanggapan di tempat ini supaya ini menuai kejelasan dan kita akan perjelas sama-sama nantinya. Kami akan undang dari pihak rumah sakit, hadirkan BKPSDM, hadirkan Pak Sekda supaya ini tuntas. Sampai kapan ini kita mau perlakukan nasibnya mereka? Giliran Pak COVID kemarin, mereka semua lah ini yang bekerja. Beda yang lain di atas saja ruangan menikmati ruangan. Harusnya dalam kondisi seperti ini perjuangkanlah nasibnya mereka. Jangan kami juga berbuat selalu dianggap bahwa kami tidak berbuat. Mohon kiranya Pak Direktur Rumah Sakit sampaikan juga, dari semalam Direktur Rumah Sakit saya telepon, koordinasi ke Dinas Kesehatan, jangan ada pengecualian, harus transparansi, sampaikan kepada seluruh OPD. Nah, kalau seperti ini, kami lagi DPRD ini dianggap tidak berbuat. Nah, tentunya kami ini bukan teknis, kami menindaklanjuti dok. Mohon kiranya berikan penjelasan kepada adik-adik kita atau rekan-rekan kita terkait dengan permasalahan yang ada hari ini. Baik, untuk sementara dulu, sambil kita menunggu Pak Sekda, Direktur Rumah Sakit, sekarang kami kembalikan ke pimpinan. Diam. Saya ingatkan Pak Direktur Rumah Sakit, jangan coba-coba mengancam nakes yang membuat. Kami di DPRD sudah menyatakan sikap untuk ketemu dengan saudara Rifai itu, saudara sekretaris Dinas Kesehatan yang telah mengancam anak-anak sahabat-sahabat nakes dalam rangka penyakit. Insyaallah kami akan tunggu di semua rapat. Kami akan cari namanya saudara Rifai itu. Karena itu dengan hormat saya persilakan kepada Direktur Rumah Sakit menyampaikan terkait dengan honorer atau magang yang bekerja di rumah sakit, apakah boleh ikut menjadi dinaikkan statusnya menjadi P3K. Mohon satu. DPRD yang kami hormati Bapak Hiri dan Rohmat dan Bapak Sabiri dan juga teman-teman sekalian para tenaga medis ya, yang saya banggakan. Jadi izinkan kami menjelaskan honorer atau non PNS yang bekerja di rumah sakit kita itu sudah kita ajukan sebelumnya ke pihak BKPSDM, Pak. Cuma karena yang diminta di situ adalah tenaga yang tidak atau bukan berasal dari gaji pemerintah daerah. Ya, jadi yang kita dikembalikan lagi laporan kami diminta di situ adalah yang sudah pernah mengikuti tes seleksi K3. Itu yang dikasih masuk namanya. Itu versi dari BKPSDM. Itu permintaan dari BKPSDM. Sehingga kami membuat lagi laporan seperti itu yang diminta datanya oleh BKPSDM. Jujur, saya sendiri sebagai direktur sudah 3 kali menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas usulan data-data nama pegawai non ASN yang akan kita sampaikan ke BKPSDM. Nah, tadi juga kami dapat informasi dari Bapak Ketua DPRD yang terhormat, dan itu juga kami sudah kita usulkan kembali kepada BKPSDM supaya semua tenaga kita yang berada di BLUD itu juga masuk dalam daftar usulan tenaga ini. Jadi bukan kami tidak mengakomodir, tetapi kami baru mendapat info seperti itu dan ini akan kami pertahankan
pertanyakan kepada pihak BKPSDM. Tadi malam yang terhormat Pak Ketua DPRD sudah mengarahkan saya untuk berkoordinasi dengan pihak BKPSDM. Oleh karena kami pada pagi ini menjalani sidang pembahasan untuk anggaran pokok 2023, insya Allah setelah ini nanti kami akan segera berkoordinasi dengan pihak BKPSDM. Ada yang puskesmas sebentar, tunggu Pak Sekda. Itu sedang akan diusulkan kembali setelah ada beberapa daerah BKPSDM-nya menerima rumah sakit yang belum, ya paham? Jadi nanti direktur ini setelah pembahasan anggaran 2023 itu selesai, mungkin hari ini selesai, maka besok atau sebentar malam dia akan melakukan koordinasi dengan BKPSDM. Kami akan mengikuti perkembangannya Pak Direktur. Terima kasih atas kesempatan. Adapun sedikit tambahan lagi dari saya dari bagian rumah sakit. Kalaupun memang nanti BLUD tidak masuk pendataan di BKPSDM, saya minta upah BLUD itu harus setara dengan UMK. Harus setara dengan UMK. Karena sekarang apa? Hapus, entah kemana. Kita cuma menerima gaji saja. Sumbangan. Terus Sumbangan. ada beberapa yang juga yang memang saya alami pada penerimaan SKTM, ya SKTM ada kan dari pemerintah pembayaran SKTM untuk tenaga. Kenapa cuma yang ASN mendapatkan? Betul sekali. Kenapa Pak? Cuma ASN yang mendapatkan, padahal kami yang non ASN yang bekerja juga. Kenapa? Ada apa ini? Sudah berapa kali penerimaan jasa SKTM non ASN di rumah sakit tidak mendapatkan itu? Padahal yang bekerja juga non ASN, lebih banyak non ASN lagi yang bekerja daripada ASN. Di sini saya hadir di sini bersama teman-teman hanya ingin menuntut meminta keadilan. Tolong diam dulu ya supaya bisa selesai. Ya, meminta keadilan kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya. Ada apa dengan sewa ini sebenarnya? Bagaimana teman-teman? Outsourcing, gajinya setara dengan UMP. Kalau UMP-nya 3,7 provinsi, maka 3,7 juta juga per bulan. Kalau rumah sakit membutuhkan kontraknya setahun, bisa diperpanjang. Ya, saya kira itu. Saya kira kita persilakan Pak Direktur bicara. Jawab dulu atau tidak? Bicara dulu. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR, rekan-rekan anggota penerima aspirasi pada siang hari ini, membawa aspirasi rekan-rekan dari pihak keamanan. Luar biasa kita melihat bahwa teman-teman saat ini hadir semua memperjuangkan yang menjadi haknya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa di 2021, coba yang di belakang dulu, saya ingin mengingatkan Pak Direktur, kita kejadian di tahun 2021 terkait pembayaran nakes dan tim medis untuk penanggulangan COVID dari Kementerian Keuangan. Pada waktu itu saya salah satu pansusnya. Ini terjadi lagi. Ini mohon diingatkan ini Pak Direktur ke teman-teman Dinas Kesehatan khususnya. Kenapa? Karena waktu itu Kementerian Keuangan memberikan waktu 2 hari untuk memasukkan data mengklaim. Ini terjadi lagi di tahun ini. Ada BKPSDM yang mengatakan bahwa berita link itu hoax. Ini kami juga, saya secara pribadi mengatakan, saya secara pribadi ikut bersama teman-teman nakes bahwa pejabat-pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya copot. Kalau barang rongsokan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hanya menunggu Pak Sekda sambil kita bicara soal blok di RSUD. Terima kasih pimpinan. Iya, saya coba membahas. Pertama, terkait dengan kenapa perawat hanya menerima gaji. Gaji yang diberikan kepada pegawai non-ASN itu adalah dari hasil remunerasi, hitungan remunerasi. Sehingga itulah yang diterima oleh perawat. Dan kami punya data, dari sekian banyak perawat, lebih banyak yang mengalami yang mendapatkan sekarang kenaikan gaji dibandingkan yang turun gajinya. Itu kami siap untuk kami paparkan. Berapa jumlah tenaga non-ASN yang gajinya kita setarakan dari 500.000 menjadi 1 juta rupiah. Kami punya bukti dan kami punya data itu. Ya. Terus yang kedua, terkait dengan gaji sesuai dengan UMR yang digadang-gadangkan, saya siap memberikan gaji sesuai dengan UMR asalkan kita lakukan pengurangan sesuai dengan analisa beban kerja. Ya, analisa beban kerja kita harus mengeluarkan 257 orang tenaga honorer di rumah sakit. Kalau itu bisa kita eksekusi, kami akan melakukan seleksi untuk penerimaan tenaga non-ASN yang bekerja di rumah sakit dan kami akan memberikan gaji sesuai dengan UMR. Itu dari kami. Terima kasih. Saya kira ini menjadi catatan-catatan kita ya, catatan kita, dan saya mau teman-teman ini yang paling menarik tadi itu satu hal, bahwa direktur rumah sakit ini sedang memperjuangkan kita di rumah sakit untuk koordinasi dengan BKPSDM supaya bisa mengikuti dengan rumah sakit yang belum di daerah lain supaya kita masuk terdaftar menjadi calon P3K. Ya, itu yang kita dengar. Nanti kita akan lihat itu. Saya minta kepada Pak Direktur agar kiranya mendengarkan dulu dari KIP, dengarkan juga dari KIP, jangan hanya sekedar teman-teman dari nakes. Tapi Pak Direktur, Pak Direktur, jangan langsung pergi Pak. Pergi di tempat lain. Baik, jadi gini, Tapi Pak Don, saya minta dengan hormat kepada kita bahwa ada dari KIP yang hadir di tempat ini di tengah-tengah teman-teman nakes hari ini berjuang bersama kami agar kiranya diberikan juga ruang untuk berbicara. Bagaimana teman-teman, sepakat? Jadi saya minta kepada rekan-rekan dari KIP untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Baik, dengan hormat kami persilakan. ini mohon maaf saya lupa, ada di hadapan kita ada KIP, Iya, tahu apa kita ya. Komisi Informasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, singkat dan jelas, Anda berbahagia semua yang ada di sini bekerja pada negara, masih bisa digaji. Kami di KIP dari November dan Desember tidak digaji negara, tidak ada di anggaran BPD. Itu yang Bapak ketahui. Ada banyak persoalan, Komisi Informasi harus bicara, tapi karena kami bertugas menjaga keuangan pemerintah, maka kami tidak pernah bicara. Seharusnya saya bicara sama direktur pada hari ini, tapi saya tahan itu karena itu bukan bagian yang sedang dibahas. Tapi ketahuilah, seorang bayi telah meninggal pada bulan Juli, tidak bisa bayar rumah sakit sampai hari ini, dan kami yang berutang menanggung itu semua. Itu catatan untuk Bapak Direktur. Kaki bergantian ke depan. Hari ini Pak Ketua DPR dulu di situ dan saya hanya menjadi wakil ketua KIP. Boleh jadi besok saya menjadi bupati dan saya tidak berminat politik kawan sekalian. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa di sini ada bidang sengketa, ada Ibu Rahmawati, ada bidang kelembagaan, ada Pak Ahmad, ada Pak Andi Saprul, ketua sedang mengikuti sidang di Komisi C. Yang kami sesalkan dari semua narasi yang kami baca, bahwa memang ada tanpa diduga dan diduga sangat kuat bahwa ada informasi yang tertahan dan tidak tersebarkan dan itu ditahan di BKPSDM. Dan itu tadi diakui oleh Diskominfo sebagai PPD utama yang juga kami duga tidak melakukan pembinaan PPD membantu pada semua dinas pada hari ini. Kenapa? Pertama itu hoax. Lalu informasi berikutnya itu baru yang benar. Itu tidak dibenarkan di dalam sistem informasi badan publik dalam kita bernegara. Itu tidak benar. Badan publik khususnya yang berkenaan dengan PPD utama bertanggung jawab dengan hal itu. Kalau saudara-saudara yang dirugikan dengan hal itu, kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan ada ombudsman kawan-kawan sekalian bisa mengatur itu dan seterusnya.
jika Anda merasa itu dirugikan oleh Anda. Dan itu melanggar prinsip kita bernegara pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Itu pendapat kami secara kolektif ketika kami belum berangkat ke sini, karena teman-teman nakes tadi berada di kantor Komisi Informasi untuk menyampaikan aspirasinya, dan kami telah membaca apa yang mereka tuntut. Artinya apa? Ingat, Komisi Informasi diberikan 1 tahun penjara bagi pejabat yang melanggar tentang keterbukaan informasi. Satu-satunya yang dibiayai negara kepada kami hanya gaji, tidak ada selain itu. Maka setiap kali hanya berkantor, tidak melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk kepada semua nakes yang seharusnya melawan kepada negara berkenaan dengan hak dan kewajibannya. Saya bicara mempertaruhkan apa yang menjadi SK saya. Jika saya dipecat karena itu, rezeki dari Allah, bukan dari pemerintah. Apresiasi kalau itu dilakukan, ya memang atas nama saya pribadi dengan tentu teman-teman, karena APBD perubahan diboikot oleh saudara Bupati, sehingga tidak jadi gaji Anda tidak jadi diterima. Eksekutif yang tidak menginginkan itu, ya itu aja. Baik, tidak ada lagi. Ini ada yang disebut tadi, ada biaya apa itu perwakilan, ada sedikit mungkin dari Kak Mamat yang tidak melakukan transparansi publik demi negara, demi rakyat, itu bisa dihukum 1 tahun penjara. Maka hari ini kami LPBB mewakili teman-teman nakes akan mengumpulkan beberapa bukti-bukti pendataan terkait tentang kesalahan itu, sebagai bentuk agar tidak adanya lagi oknum yang melakukan pembodohan terhadap rakyat. Maka hari ini kami akan membuat pengaduan di KIP Kabupaten Bulukumba. Betul tidak teman-teman? Sebagai bentuk perlawanan kami, sebagai agar tidak terjadinya lagi pembodohan. Hari ini kami serahkan kembali kepada KIP Bulukumba. Sekali lagi saya bermohon atas nama pimpinan DPRD meminta Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris Kesehatan untuk sementara tidak masuk kantor. Itu masalahnya. Kalau mereka tidak masuk kantor, pelayanan kesehatan terganggu. Ini harus dihadapi Pak Sekda, Pak Bupati harus dihadapi ini. Ini konsekuensi logis yang harus diterima. Jadi tolong dihadirkan. Rakyat kita ini nanti kasihan, tidak ada yang ladeni kalau mereka tidak hadir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita bicarakan adalah hal-hal yang mulia terkait dengan nasib beliau-beliau semua ini. Yang terhormat Ketua DPR, pimpinan sidang, Bapak Hidin, Pak Direktur Rumah Sakit, Ibu dan Bapak anggota DPRD yang terhormat, saudara-saudaraku nakes yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih LPBB yang luar biasa. Itu adalah cara berpikir pelanggaran kemanusiaan dan anarkisme berpikir yang tidak boleh dilakukan hari ini. Pimpinan DPR yang terhormat, saya kira begitu. Nanti meminta untuk dijadwalkan secepat mungkin 1 atau 2 hari ini bertemu dengan nakes. Itu penyampaian yang kami dengar secara langsung. Artinya sabar dulu, biarkan dulu Pak Ketua menyampaikan. Jadi kami mohon tenang dulu. Kami tetap bangun komunikasi ke sana. Saya sudah sampaikan kembali Pak Sekwan. Ini salah satu bentuk bahwa pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat. Ini yang kita tidak inginkan Pak Sekwan. Dan dengan alasan mereka rapat, kami juga melangsungkan rapat hari ini. Mohon kiranya Pak Sekwan, kami meminta untuk tetap berkomunikasi. Hadirkan Pak Sekda, hadirkan Kepala Dinas Kesehatan di tengah-tengah.
meminta hadir Pak Sekda di tengah-tengah ini. Namun beliau dengan alasan ada rapat, kami juga ada rapat di sini. Jadi mohon kiranya bersabar dulu. Kami tetap mau komunikasi ke sana, Pak Sekwan. Mohon kiranya untuk tetap menelpon Pak Sekda. Karena kalau kita berikan ruang lagi pemerintah daerah untuk menjadwalkan waktunya ini teman-teman, kasih mau diapakan ini? Tidak ada pelayanan kalau begini. Jadi mohon kiranya bersabar dulu. Kita seluruh anggota dewan tinggalkan rapat hari ini. Saya minta agar dia, saya juga akan menyatakan kepada anggota DPRD Kabupaten Bulukumba bahwa anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang kurang lebih 40 orang itu ditendangi oleh nakas. Pak Sekda yang tidak mau hadir di tempat ini. Itu artinya anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tidak pernah didengarkan oleh Sekda. Agar mampu mendatangkan Sekda. Masa seorang Sekda yang satu orang itu artinya DPRD Kabupaten Bulukumba hari ini tidak ada persoalan dengan kita. Ya baik, saudara sekalian, saya minta anggota fraksi PKB tidak ada kegiatan rapat pun hari ini. Semua tinggalkan kalau Sekda tidak hadir. Jadi saya sudah ada masukan. Tunggu dulu Pak Dewan. Tunggu dulu. Ada juga masukan untuk semua teman-teman yang baik-baik. Ya tunggu dulu Pak Dewan. Tunggu dulu. Biarkan dulu saya ngomong. Jadi kalau semisal Pak Sekda tidak hadir, apakah anggota DPRD mau tidak ke sana di Pak Sekda? Kalau rapat. Apakah tidak? Ayo kita sama-sama ke sana menerima Pak Sekda. Dan DPRD juga rapat, karena DPRD berani meninggalkan rapat. Apakah anggota DPRD berani tidak ke sana di Pak Sekda? Siap. Kita sama-sama. Bagus. Kalau ini hari kita sama-sama ke sana, di mana mereka rapat kita ke sana. Bagaimana sepakat tidak? Kalau Pak Sekda begini, mau dilihat ini DPRD. Mau lihat DPRD, seperti apa seorang DPRD melihat kita, seperti apa melihat DPRD. Kita melihat. Ini saya dengan jelas menyampaikan bahwa saya ingin melihat anggota DPRD yang 40 orang itu betul-betul memperjuangkan nakes. Saya hanya ingin melihat sejauh mana anggota DPRD memperjuangkan nakes hari ini. Bagaimana caranya supaya dia bisa hadir di tempat ini? Gini, ya. Rumah rakyat. Benar, ini saya pimpinan sidang loh ini. Ya, kita ini sama, suara kita sama, perjuangan kita sama. Tidak ada lagi membedakan kita dengan nakes ini dengan teman-teman LSM. Apa itu? Perubahan surat keterangan menjadi surat keputusan. Itu tarikan nafasnya sama. Ya, sekarang hanya teknis. Adalah menghadirkan pemerintah di tempat ini yang bisa mengambil kebijakan. Ya. Karena buat apa kita ini sudah pengalaman demo di mana-mana tapi tidak ada kegiatan. Harus ada pertimbangan logis dari pemerintah daerah adalah kalau nakes ini tidak masuk kantor, maka pelayanan kesehatan itu masalah. Dengan pertimbangan ini, tidak pantas pemerintah tidak hadir di tempat ini. Dia harus hadir di rumah rakyat ini.
Tetapi sesungguhnya dimanapun Anda mau kami akan ikut. Tetapi nggak penting. Hadirlah di sini di tempatnya. Saya dengarkan informasi Kepala Dinas Kesehatan masih membiarkan kita aksi dengan syarat jangan anarkis. Tetapi Sekretaris Dinas Kesehatan malah mengancam. Saya sampaikan kepada saudara Rufai, Sekretaris Ibu Kepala Dinas, kami akan memburu pernyataan itu dimanapun Anda berada. Maka Ibu Kadis Kesehatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan keluh kesah para nakes di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Yang hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Salam sehat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita semua hadir di sini. Tadi pagi saya sudah menyampaikan kepada seluruh kampus untuk memberikan izin dan tidak memberikan tugas kepada seluruh non-ASN yang akan hadir di tempat ini. Boleh kita diam? Sekarang saya ingin melaporkan kepada Bapak Pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPR dan kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini terkait apa yang kami sudah lakukan di Dinas Kesehatan terkait dengan pendataan anak-anakku semua. Saya akan membacakan dasar surat yang kami terima di Dinas Kesehatan terkait dengan pendataan ini. Boleh saya bacakan? Dan anak-anakku harus tenang ya. Pertama, kami menerima surat dari Menpan nomor B151 MSM 0100 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, surat Sekretaris Daerah nomor 800/1016/10 BKPSDM 2022 tanggal 9 September 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ketiga, surat Bupati Bulukumba nomor 800/1673 garis datar 10 garis miring BKPSDM garis miring 2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal verifikasi dan validasi tenaga non-ASN lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sekarang saya bacakan langkah konkret Dinas Kesehatan dalam menyikapi ketiga surat tersebut. Pertama, meneruskan informasi pendataan tenaga non-ASN ke Kepala Puskesmas dan pengelola data Puskesmas sehingga pada tanggal 12 September 2022 rampung hasil pendataan non-ASN tingkat Dinas Kesehatan tersebut sebanyak 1.451 orang. Kemudian data ini kami bawa ke BKPSDM bersama dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Kedua, revisi
non-ASN harus mengacu pada Surat Permenpan nomor B1/M/SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah dengan indikator sebagai berikut. Pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2 yang terdaftar dalam database BKN, pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 berusia paling rendah 20 tahun melakukan verifikasi kembali di Dinas Kesehatan berdasarkan indikator yang masuk kategori pendataan non-ASN, maka hasilnya menjadi 139 orang dari 1.451 dari seluruh tenaga non-ASN di lingkup Dinas Kesehatan. Selanjutnya, tanggal 20 Oktober 2022, keluar pengumuman resmi dari Sekretaris Daerah nomor 800/644/BKPSDM tahun 2022 tentang hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil pengumuman resmi dari Sekretaris Daerah membuat banyak tenaga non-ASN bersyarat tapi tidak terakomodir namanya lulus di pengumuman. Tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan surat Bupati Bulukumba dan hasil konsultasi dengan BKPSDM yang bertugas memvalidasi data BKPSDM, maka Dinas Kesehatan kembali melakukan pertemuan bersama para kepala bidang, beberapa subkoordinator dan kepala puskesmas dengan agenda menerjemahkan surat Bupati Bulukumba dan hasil konsultasi BKPSDM. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melakukan validasi dan memverifikasi ulang pendataan non-ASN di tingkat Dinas Kesehatan selama 3 hari dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, lulus pengumuman pendataan non-ASN bersyarat sebanyak 104 orang. Kedua, belum lulus tapi bersyarat untuk lulus sebanyak 442 orang. Kemudian ketiga, total validasi dan verifikasi tenaga non-ASN bersyarat lingkup Dinas Kesehatan sebanyak 546 orang tahun 2020 yang dinyatakan lulus pada pengumuman sebanyak 104 orang. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebanyak 104 orang. Keempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebanyak 442 orang. Bukti fisik dan dokumen non-ASN sebanyak 546 orang. Jadi saya kira semua kita sudah melakukan pendataan. Ini yang lain itu yang tidak lulus ya,
yang 442, 546 itu syarat apa yang membuat dia tidak lulus? Apakah tunggu dulu. Biar ya. Surat keputusan bupati atau paling rendah ke puskesmas misalnya. Apakah karena itu membuat mereka tidak bisa sama dengan 100 tempat yang lulus bersyarat? Silakan Chris. Yang membuat seperti yang kita baca tadi Ibu Kadis perihal tahapan-tahapan pendataan. Pertanyaan awal menurut saya, apakah Ibu Kadis pernah membaca itu surat edaran 1511? Jangan sampai Anda tidak pernah membaca surat edaran Menpan itu 511. Pertanyaan itu satu, karena sudah jelas di dalam aturan Menpan di situ, Bu Kadis mengatakan perihal yang bisa didata dari APBN itu adalah instansi pusat. Padahal dibuktikan kalau ada yang mengatakan di situ Bu Kadis. Sudah jelas di situ aturan Menpan, arahan untuk daerah untuk mendata mengenainya itu tanpa terkecuali. Perlu dievaluasi itu Bu Kadis. Terus perihal masalah tahapan-tahapan Bu Kadis, apakah Bu Kadis melakukan uji publik di tanggal 1? Kenapa itu? Di surat edaran Menpan 1917 sudah jelas di situ tahapan-tahapannya. Jadi saya di sini terindikasi memang bukan lagi indikasi, tidak dipublikasikan apa-apa. Padahal sesuai siaran pers BKN, hasil dari pendataan mulai dari tanggal bulan 8 sampai bulan 9 itu sudah jelas Bu Kadis. Publik tahapan pendataan wajib dipublikasikan. Dan keluar surat edaran siaran pers BKN di poin paragraf ketiga, apabila ada non-ASN yang tidak terdata ataupun yang sudah terdata wajib diinformasikan terhadap non-ASN itu untuk menghapus. Kalau begini seakan-akan ditutupi dengan pendataan. Jadi perlu dipahami itu Bu Kadis. Anda mengatakan mengeluarkan SPJT, padahal persyaratan mengeluarkan SPJT itu di tanggal 30. Tidak ada keluar SPJT itu di tanggal sebelum tanggal 31, Bu Kadis. Perlu dipahami itu. Sudah jelas di surat edaran Menpan di nomor 1917 di poin 4C dan 4D dan poin 5. Ini Anda tidak memberi ruang pada tahapan pendataan, perbaikan dan pembuatan aku. Perlu itu dipahami Bu Kadis. Anda tidak lakukan itu terhadap Nagesta. Anda pantas teman-teman di sini berteriak bilang kata-katanya saya sayangi semua. Anda tidak sayangi di sini. Perlu katakan itu. Kalau kita mengatakan perihal surat 1511, pernah Anda membacanya? Jangan sampai Anda kata tidak pernah membaca itu. Ini persoalan pelayanan PSD. Saya jujur Bu Kadis, kemarin saya sempat telepon di persoalan itu, katanya pelayanan itu tidak ada BBM-nya. Masa pelayanan emergensi tidak ada BBM-nya Bu Kadis? Saya pernah hubungi sebagai dari Lentera. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kepala Dinas Kesehatan sudah mengirimkan data 1451. Yang melakukan siapa yang bisa lolos atau tidak itu adalah BKPSDM ya. Nah sekarang ini ada data, sumber data ini saya bisa jadikan, saya minta atas nama PK saya ambil. Nah sekarang yang hadirkan lagi, hadir tadi itu yang BKPSDM hadir, kita minta mewakili bupati, tidak mampu kita usir keluar. Sekarang ini karena dia secara teknis dia bisa mewakili BKPSDM dengan tanggung jawabnya, sesuai wewenangnya, maka dengan hormat kita undang datang di sini untuk menyampaikan perihal mereka yang tidak lulus dari 1451. Dari 1491 yang lulus bersyarat sisa 104. Kasih yang menangani terkait dengan penerimaan dan pendaftaran non ASN mohon hadir di tempat ini. Kalau bukan banyak tidak tahu juga, karena
Bukadis ini hanya tugasnya menyampaikan kepada kepegawaian. Kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Lupus. Ya, mewakili teman-teman sejawat sekalian, saya perwakilan dari Puskesmas Palangisan. Yang ingin saya instruksi dari apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi, yang ingin diperjelas dulu persyaratan apa yang menjadi apa ya, yang memenuhi syarat dari 100 lebih tenaga kesehatan yang lulus ini. Kemudian dari poin-poin yang disampaikan tadi, saya kira penyampaiannya di puskesmas itu tidak merata. Ya, dan semua teman-teman nakes, saya kira teman-teman itu tidak mendapatkan informasi secara terbuka. Betul. Kemudian dari hasil verifikasi lagi kepala dinas, katanya sudah ada beberapa yang lulus dan ada yang tidak bersyarat. Dan sampai saat ini di puskesmas, setelah ada keluar pengumuman yang 78 MB itu lembaran-lembaran, yang ditemukan yang lulus dari kesehatan itu adalah dinas kesehatan itu sendiri. Dari persyaratan yang disampaikan tadi, beberapa teman itu yang lulus cuma dari dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan, selain dinas kesehatan itu cuma PSC. Ya. Yang disayangkan itu, kenapa dinas kesehatan bisa lulus dan PSC bisa lulus, sementara mereka itu ada yang kerja baru 2 tahun. Sedangkan ya kita dengar aspirasi teman-teman, karena anggota Dewan Terhormat Wakil Rakyat kita ada di depan. Semoga beliau mencatat, karena kita memilihnya dia dahulu waktu 2019. Jadi saat ini kita butuh suaranya. Mereka lah yang menjadi perpanjangan suara kita ke badan pemerintah yang memberikan keputusan. Kemudian berlanjut lagi mengenai di PSC dan dinas kesehatan. Mereka itu mereka itu yang lulus adalah operator. Ya, operator komputer. Dari yang beredar ya, yang saya terima di WhatsApp itu, yang lulus di dinas kesehatan itu operator-operatornya. Kemudian di sisi PSC, kita lihat mungkin pelayanannya memang publik, menjemput semua pasien yang darurat yang ada di daerah kota. Tapi saya mau menangis sebenarnya. Itu honor dari sisi saya, teman-teman Perseperjuangan di Puskesmas dari 2013 terbuka. Kita sudah berjuang mati-matian, mulai menyusun bangku sampai mengecek itu puskesmas semua swadaya dari awal-awal. Tapi kenyataannya saat ini teman-teman itu tidak mendapatkan keadilan. Kemudian sistem informasi dari dinas kesehatan ke instansi-instansi yang dibawanya itu tidak terbuka dengan luas. Kemudian karena di puskesmas itu kita ada namanya sistem SIDMK. Itu sistem SIDMK itu adalah semua sistem kepegawaian seluruh di puskesmas, baik tenaga ASN dan non ASN, di situ semua terdaftar. Namun kenyataannya kemarin waktu kita kumpul berkas di bulan Juni-Juli, kita kumpul berkas di dinas kesehatan yang menerima langsung itu Pak Ikhwan. Tapi kenyataannya waktu pengumuman kemarin, semua yang mengumpulkan itu tidak ada namanya. Kita butuh penjelasan.
penguploadannya kalau seumpama. Tenang teman-teman. Dari sisi penguploadan, seumpama nama-nama kita ini sudah terdaftar kembali di sistem BKN itu yang pendaftaran non ASN. Di situ ada bukti SK dan bukti penguploadan jasa. Sementara kita di instansi puskesmas itu kita tidak punya teman-teman ya, kita tidak punya gaji yang terbayarkan seperti kwitansi teman-teman yang berstatus ADD di desa. Karena saat ini yang saya baca di peraturan itu bahwa teman-teman ADD itu masih bisa bersyarat karena dia mempunyai pembayaran hak mutlak, dia mendapat pembayaran APBN dan APBD karena dia digaji dari desa. Bagaimana dengan kami yang statusnya di pelayanan dan tidak mempunyai gaji? Jaga keluarga, jangan jaga pasien. Mengarah ke kita ini adalah surat keterangan menjadi surat keputusan ya. Yang terlalu ideal kita fokuskan. Ini pasti kita belum hadir ini. Tapi menambahkan mengenai mungkin Pak Sekda tidak hadir. Sedikit kodok. Sebenarnya hari ini saya diundang oleh Bapak Bupati untuk membawakan materi tentang stunting di ruang pola Bupati Kabupaten Bulukumba. Tapi karena sangat urgent sekali, rekan-rekan sejawat membutuhkan kita semua dan kebetulan saya juga anak magang, saya lebih memilih memperjuangkan teman-teman dibanding saya. Meskipun saya anak magang, mungkin di luar saya punya pekerjaan tersendiri, tapi sebagai tenaga medis, sebagai anak magang yang tidak dianggap, ya sebagai anak magang yang tidak dianggap, saya memilih untuk lock out dari kegiatan pencegahan stunting kali ini di Kabupaten Bulukumba. Ya, saya mungkin lebih besar akibatnya ke saya dan instansi yang saya tangani selain di puskesmas, karena ini menyangkut nama baik instansi yang saya bawakan, karena saya diundang untuk membawakan materi tentang pencegahan stunting. Tapi karena mengingat teman-teman semua yang hadir di sini dari beberapa hari yang lalu berjuang sampai malam, bagaimana caranya kita bisa bertemu, mendengarkan, menyampaikan aspirasi kita ke wakil rakyat kita, maka saya harus mengambil juga kesimpulan untuk ikut bersama teman-teman untuk mendatangkan Pak Sekda dari sini. Tadi ada kebijakan dari Kepala Dinas bahwa ketika kita juga tidak mendapatkan hari ini kejelasan, kita tidak pulang. Selain kita tidak pulang, ini persyaratan dari teman-teman, kita tidak ikut melakukan pelayanan di layanan puskesmas ataupun rumah sakit. Karena saat ini marilah merasakan ASN yang ada di rumah sakit, ASN yang ada di rumah sakit dan puskesmas merasakan bagaimana rasanya menjadi anak magang. Alhamdulillah jika teman-teman mau, karena tadi saya di luar mendengar perkataan teman-teman itu sambil jalan-jalan,
Ternyata teman-teman itu ketika tidak didengarkan aspirasinya hari ini, dia tidak mau melakukan pelayanan dan duduki Dewan hari ini sampai kita mendapat kejelasan. Siap berjalan? Saya mau sampaikan kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, bahwa nakes ini tidak ikut mengambil layanan atau tidak melakukan pelayanan di instansi mereka masing-masing sampai kemudian Pak Sekda datang ke sini untuk menyampaikan terkait permohonannya. Apa itu permohonan? Satu, menginginkan adat SK itu bukan keterangan magang, tetapi menjadi surat keputusan magang atau honorer. Mereka tidak menuntut gaji dan pembiayaan APBD apapun, karena mereka sadar dalam pernyataannya mereka tidak menuntut apa-apa sekalipun mereka tidak tidur 1 kali 24 jam. Sekalipun teman-temannya meninggal karena COVID, mereka terkapar karena COVID, mereka lupakan itu. Dia cuma menuntut satu hal, perubahan surat keterangan menjadi surat keputusan. Karena ini juga tidak ditemukan di tempat lain kecuali Bulukumba. Masalahnya ada yang 2 tahun setahun yang lalu mendapat surat keputusan. Mengapa mereka yang 10 tahun, 15 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun ke atas hanya mendapat surat keterangan magang? Saya mau kasih tahu ceritanya. Ceritanya ketika itu memang orang honorer itu waktu itu 2004-2000 itu membeludak. Sebenarnya terbit aturan bagi mereka yang tidak mendapat SK tanggal 1 Januari 2005 maka kategorinya magang. Ditafsirkanlah oleh pemerintah daerah pada waktu itu menjadi hanya diberikan sebagai surat keterangan. Tapi faktanya 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 banyak orang lulus karena tetap dia membuat satu keputusan bupati terkait dengan honorer. Nah, inilah sisa-sisa mereka. Karena ada dia diberikan surat keputusan Pak Bupati, Pak Sekda, maka saat hari ini dia minta dirubah nasibnya dengan satu kata. Apa itu? Surat. Dia ingin merubah nasibnya dengan keterangan menjadi itu saja yang mereka minta, betul? Ya. Terkait lulus atau tidak lulus itu soal kedua nanti. Yang paling penting dulu ada penghormatan pemerintah daerah terhadap mereka yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun tidak tidur, gajinya Rp1.000 per hari, atau kadang-kadang hanya menerima Rp80.000 per 3 bulan. Dengan meminta kepada pemerintah daerah atau kepala instansi terkait dengan meminta satu kata. Satu katanya adalah keputusan. Hanya itu ya? Tidak ada lain-lain. Berani intimidasi, mau pecat-pecat, ini ketua komisi ini akan ambil lagi. Sedikit, kami ini dari kategori 2 dari 2005 mengabdi. Sementara banyak anak-anak yang honor cuma 2 tahun, mereka lulus P3K. Mana kebijakan kalian? Betul. Hati kami sakit, Pak. Hati kami Oleh kecerdasan kita, 2013 kami dinyatakan lulus, tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan hak. Kami tidak mendapatkan insentif, kami cuma dapat gaji. Itu saja yang kami terima. Kami mohon dengan nanti adanya P3K ini, kalian memberikan kebijakan pada kami yang lebih tua, yang 17 tahun, 18 tahun. Jangan sampai anak-anak yang baru honor, mereka yang diangkat jadi P3K.
intimidasi. Nah karena itu kita beri kesempatan kepada Ketua Komisi D untuk menyampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja terkait apa dilakukan teman-teman adik-adik anak-anak sekalian hari ini. Saya sangat mensupport. Beginilah yang namanya perjuangan, yang namanya sesuatu nasib. Saya perlu ketahui, bukan ada di tempat, tapi kewenangannya ini terbatas. Ya terbatas. Yang paling bertanggung jawab di sini adalah bupati dengan sekda. Jadi kalau kita hanya tinggal duduk diam di sini, berteriak di sini, tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada gunanya deh. Karena kenapa? Penentu kebijakan kan di sebelah duduk enak-enak, tenang-tenang bicara semua. Ada di sebelah. Jadi kita tidak bisa. Tidak punya kewenangan untuk mengambil. Yang penting saya sudah sampaikan kata di sini, tapi dia tidak mau. Ada di sebelah. Jadi kami punya mau ya. Anda datang di sana. Supaya kita tahu di mana hati mereka, di mana tanggung jawab mereka. Ya, karena di sini deh anak-anakku sekalian, ya kalau tinggal di sini saya ini dari pagi ini. Kasihan saya kita semua ini. Ya, ada di sebelah semua ini. Kenapa di sini? Sebelah mana? Jadi kalau mau nih, simpelnya datang di sana berteriak seperti ini. Terkait dengan intimidasi, saya selaku Ketua Komisi D. Kalau ada yang tidak tahu laporkan ke saya berhadapan. Jangan Pak orang menuntut perbaikan nasib baru diintimidasi. Tidak seperti itu. Negara apa kita ini? Selaku pemerintah yang bertanggung jawab, merasa berkewajiban. Kalau masyarakat seperti pemerintah harus hadir di tempat ini. Ya. Makanya segala saran bisa berikan kepada kita. Datang di sana. Ya, ada itu. Ya silakan. Jadi Bapak anggota DPRD Kabupaten Bulukumba meminta kita untuk ke sana. Maka saya juga akan menantang anggota DPRD. Mari kita sama-sama ke sana. Saya meminta juga kepada anggota DPRD dan menantang anggota DPRD, mau tidak bersama-sama meninggalkan kantor DPRD Kabupaten Bulukumba dan kita sama-sama ke sana. Betul tidak? Oke, saya lagi menantang Bapak. Mari kita sama-sama ke sana. Ayo teman-teman, kita tinggalkan ruang ini dan kita. Jadi saya meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, baik seperti tunggu dulu. Saya meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang 40 orang itu mau tidak memperjuangkan anak nakes hari ini. Anggota DPRD hari ini mati pun sangat siap. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya mau mendengarkan komentar dari Ketua DPRD bahwa beliau ingin bersama-sama anggota DPRD ke sana bersama. Bagaimana sebagai dari hatikan rapat di DPRD Kabupaten Bulukumba, kita sama-sama ke sebelah, kalau di sebelah mana ke mereka. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya meminta sebelum kita tinggalkan ruangan ini Pak, kita sama-sama. Saya mau Ketua DPRD meminta kepada seluruh anggota DPRD kita sama-sama ke sana Pak untuk permintaan ini. Cukuplah bahasamu. Saya sudah berkali-kali jaminan. Jangankan bertanggung jawab, mati pun saya
NTB hari ini menyatakan bahwa dia siap mati bersama kita. Maka dari itu saya juga menyatakan dari NTB, saya siap mengeluarkan darah hari ini